Ya, teman-teman, selamat malam. Malam hari ini saya Kak Rani akan ngobrol santuy lagi di hari Kamis malam untuk kita semuanya. Tentunya membawakan topik-topik yang berkaitan dengan dunia psikologi ya. Dan malam hari ini saya akan menginvite satu orang teman ngobrol santuy ya. Jadi tamunya spesial banget. Sudah saya invite nih, sebentar lagi bakal hadir di sini. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, ngobrol santuy Kak Rani bareng Pak Cia Irawan. Apa sih yang bakal mau kita omongin nanti? Jadi malam ini kita bakalan ngomongin all about logos ya. Nanti logos itu apa, penggunaannya buat apa, terus kemudian siapa sih yang bikin, terus cocok untuk dipakai untuk siapa aja dalam dunia coaching maupun dalam dunia psikologi. Nanti simak penjelasannya lebih lanjut bersama Pak Cia Irawan. Oke? Halo, selamat malam Andi Jiang, Ko Andi, selamat malam Pak Cia. Oke, saya langsung add ya. Ini kalau di akun Facebook yang pribadi gampang banget, kalau yang di fanpage kenapa sulit? Coba tes sekali lagi. Halo Pak, selamat malam. Maaf ya tadi. Finally. Tadi saya coba tes lagi deh sama teman saya deh. Padahal kemarin sudah dicoba loh. It's okay. No problem. Ya, oke Pak. Hmm. Selamat malam Mbak Cia. Kabarnya gimana? Sehat? Malam. Oh, always good lah. Loh, malam Selalu ini baik. kita tuker Pak. Saya yang hitam, Pak Cia yang putih. Oh iya, gantian saya Ya jadi kan? sisi baik ya. Kok bisa ya? Iya ya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal nggak sengaja tadi. Iya, nggak apa-apa, Iya nggak Pak, apa-apa. oke. Nggak apa-apa ya. Ya, malam ini kita bakal ngobrol santuy all about logos ya Pak ya. Yes. Ya, logos. Saya sendiri juga belum terlalu paham Pak logos itu apa, juga belum sempat searching lebih lanjut juga tentang logos. Sekalian Ya, belajar juga, dan teman-teman yang di sini mendengarkan semoga juga dapat input baru ya malam hari ini yang bermanfaat ya Pak ya. semoga. Semoga ya, oke. Jadi kalau teman-teman stay tune nanti sampai akhir, pasti dong dapat sesuatu gitu. Sudah meluangkan waktu harus dapat sesuatu. Oke Pak, logos Pak. Logos itu sebetulnya apa Pak? Langsung aja Pak, saya juga penasaran banget ini. Logos, ini logos. Ya. Oke. Saya menyebutnya ini sebagai master toolkit ya. Master toolkit, kenapa disebut master toolkit? Karena dengan alat ini bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan seperti Ya, coaching, counseling, oke. mentoring, Oke. kemudian buat bikin meeting kita lebih fun, bikin meeting kita lebih asik gitu, lebih fokus. Kadang-kadang kan meeting suka melebar kemana-mana, ya kita Yes, bisa pakai betul. tools ini. Kemudian juga bisa, kalau orang-orang HR, saat ini lagi dikembangkan untuk performance planning dan performance review bisa pakai alat ini. Gitu. Hmm, Jadi oke. untuk coachingnya sendiri mulai dari live coaching sampai executive coaching, performance coaching, semua bisa pakai ini. Personal coaching, team coaching, group coaching bisa pakai ini. Cocok ya Pak ya Sorry, untuk semua keperluan ya. ini untuk semua keperluan, Oke. gitu. Bisa Dan ditunjukin isi dalamnya, ada bocoran. kasih tahu nggak ya? Isinya ini saya buka, isinya berbentuk ada kartu Hmm, setebal ini, ya. Ini oke. ada petunjuk penggunaan lah ya. Nah, kartu Hmm, ini nih udah saya susun sedemikian rupa. Sebetulnya di dalam tumpukan ini ada 4 kartu. Yang pertama ini warnanya sian atau kebiru-biruan ini dalam hmm, logos disebut dengan focus card atau kartu fokus. Jadi ini kartu oke. fokus. Hmm, Kemudian ada yang yellow, ini kartu probing, ya kartu probing. hmm, Kemudian ada yang warnanya magenta. Ini yang agak pink gini, magenta. Kartu hmm, magenta ini nih kartu kita sebut dengan expert, kartu pakar ya. oke. Buat teman-teman dengan latar belakang psikologi, teknik yang biasa dipakai ketika main dengan magenta adalah teknik empty chair. Jadi ini Oh, oke, ya. Hmm. ya. Kemudian ini yang paling seru. Ini adalah kartu black, warnanya hitam
Dan kita sebut ini sebagai inner mentor. Karena dengan kartu ini kita akan akses bawah sadar seseorang untuk menggali potensi-potensi, untuk menggali resource-resource di dalam diri orang tersebut untuk keluar. Kadang-kadang dalam kondisi biasa kita susah tuh masuk kepada kedalaman tertentu karena terlalu banyak topeng. Tetapi ketika kita pakai kartu black, ini akan masuk ke kedalaman subconscious gitu. Dan seru, menggunakan alat ini sangat seru. Jadi juga mempercepat proses ya Pak ya, kalau pakai kartu itu proses. Ya? Yes. Nah, mungkin saya cerita sedikit Ran ya, kenapa sih saya akhirnya create kartu ini, develop kartu ini gitu ya. Saya mendevelop kartu ini bersama rekan saya, namanya Pak Rizal Herianto. Beliau adalah pakar robotik. Jadi pakar robot. Jadi kartu logos atau logos ini sangat logis. Jadi pendekatan logis, pendekatan logikanya robotik ini ada di sini. Di samping ada tentu teori-teori psikologi ada di dalam sini. Kemudian kaya dengan teknik-teknik coaching sebenarnya di dalam. Nah, ketika saya pertama kali develop ini sebetulnya berawal dari keputusasaan, Ran. Jadi seorang serius. coach bisa putus asa juga ya, Pak? Ya, keputusasaan gini. Saya mulai ngajar coaching yang pernah saya cerita ya dari tahun 2000. Saya mulai terjun ke dunia coaching sekitar tahun 2009. 2009 saya mulai ada di dunia coaching. Mungkin Rani juga tahu perjalanan saya gimana. Ketika saya ngajar di kelas coaching, yang terjadi gini, Ran. Di dalam kelas, para peserta training bisa nggak melakukan coaching? Bisa. Mereka lancar melakukan coaching. Ya. Ketika mereka lancar melakukan coaching, itu dilakukan di dalam kelas, semuanya oke. Tetapi ketika mereka kembali ke perusahaannya, ketika mereka real praktek dengan kliennya, yang terjadi adalah mereka tidak mampu. Jadi gini, di dalam kelas kalau coaching kan fokus ke pertanyaan what do you want gitu, apa yang Anda inginkan, apa goal Anda. Ketika berlatih dengan sesama teman, sesama peserta training, itu sangat mudah sekali peserta trainingnya menjawab, oh goal saya ini, dream saya ini yang ingin saya capai dan sebagainya. Tetapi ketika dia mulai praktek dengan anggota timnya di kantor, apa goal Anda? Dibalik nanya tuh sama anggota timnya, apa ya Pak goal saya? Nggak tahu Pak, bingung. Nah, leader-leader ini jadi hang nih ketika praktek coaching yang sebenarnya. Mereka merasa gini, kok apa yang ada di dalam kelas agak beda dengan yang ada di luar kelas gitu. Sehingga saya berpikir gini, harus ada sebuah alat yang bisa menolong seseorang, sekalipun dia tidak belajar coaching, tapi dia bisa pakai. Bukan rahasia bahwa belajar coaching itu mahal. Kelas-kelas coaching itu mahal. Bukan rahasia itu. Pertanyaan gini, Indonesia ini pelaku bisnis UKM, usaha kecil dan mikro ini kan begitu banyak. Dan mungkin mereka akan lebih fokus untuk, kalau ada dana, akan lebih fokus untuk mengembangkan bisnisnya dibanding mungkin ikut pelatihan-pelatihan yang tidak secara langsung mereka melihat itu berdampak pada bisnisnya. Nah, saya berpikir gimana ada alat yang bisa menjangkau banyak orang. Dan juga gini, kalau saya ngajar di kelas, peserta let's say 20 orang gitu, ya saya hanya men-training 20 orang untuk coaching. Tapi kalau dengan alat ini, dengan logos ini, sekalipun saya tidak ada dengan alat ini, sekalipun saya tidak ada di tempat, alat ini bisa menolong banyak pelaku bisnis UKM atau menolong individu-individu untuk mereka breakthrough dengan ini. Nah, jadi saya ciptakan alat ini memang ada beberapa level di sini ya. Kalau cuma sekedar beli alat ini, akan ada petunjuk cara penggunaannya di sini, udah dilengkap sekali cara penggunaannya.
Kami menyebutnya sebagai basic recipes atau resep dasar Logos. Oke. Jadi hanya dengan resep dasar, seseorang yang beli Logos ini sudah dapat melakukan coaching. Itu resep dasar. Penggunaannya hanya untuk coaching, sederhana. Kalau beli ini. Ini harganya kalau di compare dengan coaching tools lain, ini jauh lebih murah dibanding yang ada. Nah, tetapi kalau Anda mau belajar lebih dalam, seseorang mau belajar lebih dalam, penggunaan Logos untuk konseling, penggunaan Logos untuk mentoring, penggunaan Logos untuk bagaimana melakukan grup atau tim coaching, dan hal-hal lain yang lebih lengkap, memang ada levelnya, namanya level Registered Logos Facilitator. Registered Logos Facilitator itu adalah level yang sudah belajar selengkap-lengkapnya Logos sebetulnya. Walaupun di atas level itu ada namanya implementor dan master implementor. Tapi level itu lebih kepada pemberian hak mengajar. Tapi materi Logos sendiri sudah dipelajari di level facilitator, itu sangat lengkap. Demikian mungkin, Ran. Ya, gambaran sekilas tentang Logos ya Pak ya. Iya. Mungkin teman-teman yang masih asing sekali dengan dunia coaching gitu masih agak kebingungan ya. Oke. Logos itu Main-main dikit untuk Yuran. siapa gitu. Ya, boleh Pak. Iya. Ya, Main-main kayaknya dikit kalau Yuran. sudah praktek Iya. akan ya lebih gampang dipahami ya Pak ya. Yang Saya tertarik tadi paling yang ada asik kartu praktek Black. ya Pak ya. Ya, tadi saya juga mau Ini ngomong Black nih kayaknya paling asik nih. Iya, betul. Karena bawah sadar kamu berkata kepada bawah sadar saya bahwa kamu menginginkan praktek dan kartu Black, Ran. Oh, bisa jadi dukun ya punya kartu Logos ya Pak. Oh, sangat. Oke. Kasih saya ceritakan saya sebuah masalah yang sedang real kamu hadapi. Oh, saat ini ya Pak ya. Ya. Yang ringan aja, karena ini kan atau sesuatu yang ingin kamu tahu saat ini terkait hidup kamu. Yang ingin saya tahu. Sebentar. Apa ya? Aduh. Apa ya? Sebentar, Pak. Malah bingung nih kalau ditanya. Apa ya? Terkait masalah apa nih Pak yang ringan? Apa aja. Oke. Apa sih yang sedang kamu inginkan saat ini? Yang sedang saya inginkan ini, yang kemarin saya juga sempat cerita itu Pak, yang pakai coaching workbook itu, mau membuat sebuah bimbel untuk anak-anak, bimbel Calistung gitu. Sebetulnya ini sistemnya harusnya awalnya offline, jadi harus tatap muka. Tapi karena situasi seperti sekarang, mau nggak mau saya harus mungkin sedikit mengubah sistemnya dijadikan online gitu kali ya. Ini real problem sih. Ya. Sekarang saya makanya real problem. Nice. Caranya. Nice, great, keren banget goalnya, keren banget. Kamu mau tahu nggak bagaimana caranya untuk mewujudkan itu? Maksud saya gini, ada hal yang bawah sadar kamu mau kamu fokus di bagian itu gitu, dalam membangun lembaga kursus Calistung tadi, bimbel ya. Oke. Are you ready? Oke. Siap? Siap. Saya akan kocok kartu ini. Ya, tapi ketika saya kocok kartu ini, saya ingin kamu mengucapkan kalimat seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, dimulai dengan bagaimana caranya agar saya atau bagaimana caranya saya membangun lembaga bimbel Calistung dengan sukses. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dalam hati atau diucapkan, Pak? Diucapkan karena kita online nih. Saya akan kocok, kamu ucapkan itu. Saya akan mungkin saya akan ulangi kalau saya merasa kamu cuma belum fokus energi kamu dan lain sebagainya. Oke? Wow. Oke. Siap ya? Ready? Oke, saya kocok. Siap. Kamu ngomong. Bagaimana caranya saya bisa mengembangkan lembaga bimbel Calistung secara online, secara sukses? Ulangi sekali lagi, Ran. Bagaimana caranya saya bisa membangun bimbel Calistung secara online dan sukses?
Pada saat kamu mengatakan itu, kamu rasakan di sini. Betul-betul ingin. Rasakan di mana, Pak? Di hati kamu. Oke, ya. Jadi dari Betul-betul hati gitu pengen, ngomongnya betul-betul ya. pengen. Iya, betul-betul pengen. Oke. Bagaimana caranya saya bisa mengembangkan sebuah bimbel Calistung dengan sukses secara online? Sekali lagi lebih mantap. Bagaimana caranya saya bisa mengembangkan bimbel Calistung secara sukses dengan cara online? Thank you. Ini kartu. Kita akan dari urutan atas sampai bawah, ya. Kira-kira urutan keberapa dari atas yang kamu rasa, oh itu kartu buat saya gitu. Ada rasa klik gitu di hati kamu, misal, oh saya pengen urutan kesekian dari atas atau urutan kesekian dari bawah gitu. Oke. Atas itu berapa, bawah itu berapa, Pak? Bebas aja, misalnya ya, saya mau 5 dari bawah, maka saya akan pilihkan kartu kelima dari bawah, atau 8 dari atas, maka saya akan pilihkan 8 kartu dari atas. Oke, 8 dari bawah. Kamu mau 8 dari bawah. Ya. 1, 2, 5, 6, 7, maka ini adalah kartu kamu. Ran, untuk kamu sukses, bagian kreatif, saya belum buka ya, saya nggak tahu isinya apa. Bagian kreatif dari diri kamu menginginkan kamu fokus ke ini. Fokus pada hal detail. Fokus pada hal detail. Oke. Bawah sadar kamu, bagian kreatif dari diri kamu menginginkan kamu fokus pada hal detail. Hal detail seperti apa yang dibutuhkan, Ran, agar lembaga Calistung ini atau bimbel ini jadi lebih baik? Hal detail, kau perlu fokus dalam hal detail seperti apa? Rasa-rasanya detail pada kurikulum, detail pada metode, pada pembelajarannya apa aja, harus benar-benar detail, Pak. Jadi susunan step by step-nya harus jelas, terus kemudian target usianya, target pasarnya, semuanya harus jelas. Rasa-rasanya begitu, Pak. Habis ini sebetulnya jadwal saya habis selesai live ini, saya akan mulai membuka materinya dan mulai nyusun gitu, Pak. Jadi sebetulnya belajar ke detail juga sih sama. Apalagi? Ada hal lain lagi, Ran? Saat ini yang kepikiran kan, saat ini yang terpikir baru itu, kalau yang soal hal detail tadi. Oh, buffering. Lagi seru-serunya malah buffering. Tes, halo Pak, buffering Pak. Malah keluar nih. Oke, nanti kita akan invite lagi ya. Ya teman-teman, terima kasih yang udah bergabung. Ada Pak Hari Alanandatero, kemudian Andi Cahyadi, halo Mas Andi. Ada Sofianingsih, Geraldus Rio Aditya, Bang Bing, Bambang Purnomo hadir. Oke, siap. Eka Mustaqim hadir, Eka dari Pekanbaru, siap. Ko Andi. Ya, sebentar ya, saya invite lagi. Kumpul Widya Bakta. Oke. Sebentar ya, kita tunggu. Iya nih, saya add lagi ulang. Malah keputus, malah buffering. Halo Pak. Yes, tampaknya terputus. Iya Pak, padahal lagi panas-panasnya ya. Aha. Jadi ini adalah salah satu metode kita mengcoaching. Kadang orang bingung coaching itu masuknya dari mana. Jadi kita bisa masuk dari kartu black ini, atau kita bisa masuk dari kartu cyan. Kartu cyan ini tekniknya lebih advance lah ya. Kita ngomong masalah, kita ngomong akar masalah, kita bicara tentang tanggung jawab pribadi, ini banyak sekali.
Detail banget Jadi ya Pak ya? sangat detail dan saya pernah membantu seseorang bertanding ya. Dia jadi dari latar belakang yang sangat sederhana, Ya. keluarga sederhana lah ya boleh dibilang desa gitu ya. Dia harus bertanding di kejuaraan tentang service. Akhirnya saya coaching dia dengan Logos ini dan dia berhasil jadi juara 1 nasional. Wow. Ya, jadi kadang kita pakai 3 kartu aja bisa 3 jam, nggak habis segini. 3 kartu kita kupas itu bisa 3 jam. Itu sangat seru, apalagi kalau sudah pakai kartu ini magenta, kita mainkan seperti empty chair seperti itu seru banget. Resource-nya banyak banget yang kita bisa gali dari ini. Nah, tadi yang tentang Tapi hal jangan detail bayangin tadi. susah ya. Sorry. Hidung saya lagi nggak enak. Jangan bayangkan susah. Ini sangat mudah sebetulnya pakai ini. Dan petunjuknya sangat jelas. Tapi meskipun orang yang belum pernah belajar coaching sama sekali, nggak tahu masalah-masalah psikologi, nggak tahu teknik apapun gitu, bisa Pak? Bisa. Dan sebetulnya di luar kartu ini ada satu lagi yang namanya kertas kerja, Ran. Jadi ada worksheet-nya. Oh, oke. Jadi dengan worksheet itu betul-betul pengguna kartu ini follow the worksheet. Jadi tahapan 1 jelas sekali kalimat-kalimatnya, dia tinggal ikut, buka kartu ini, tanyakan pertanyaan ini, gali seperti apa. Seperti itu. Pak, tapi kalau tadi yang kepikiran soal hal detail, tadi kan Pak Jia tanya apakah ada lagi. Untuk saat ini baru itu yang terpikirkan, Pak. Ya. Tapi betul sih, memang harus dipikirkan sedetail mungkin ya, Pak. Tapi itu sebetulnya belum selesai. Itu kan baru satu kartu hal detail. Ya kan, baru satu hal detail. Oke. Udah dikocokkan tadi keberapa? Urutan keberapa? Dari atas atau dari bawah? 8 dari bawah yang tadi. Sekarang pilih satu lagi. 5 dari atas, Pak. 5 dari atas. 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. Saya belum lihat kartunya. Nih. Bangun hubungan baik. Dengan siapa kamu mau bangun hubungan baik agar bimbelmu sukses? Kan harus ada orang-orang yang tolong kamu. Kamu perlu jaga hubungan baik dengan siapa yang akan nolong kamu. Kebayang nggak kerangka berpikirnya, Ran? Iya. Sakti sih, Pak. Iya. Jadi lebih clear, lebih jelas gitu ya. Iya, ketika kamu bilang, saya akan bangun hubungan dengan tim, saya akan tanya lagi, siapa saja, Ran, orangnya, namanya. Si A, si B, si C. Kemudian saya akan tanya lagi, dengan si A, kamu akan bangun hubungan baiknya seperti apa, Ran? Apa yang disukai oleh si A, sehingga kamu bisa bangun hubungan baik dengan si A? Dengan si B, bagaimana kamu berkomunikasi, apa yang dia B sukai, apa yang B tidak sukai, agar kamu bisa bangun hubungan baik dengan B. Nah, ini jadi sangat dalam sekali. Iya ya, seru ya Pak ya. Bisa dirasakan? Oke, ya. Coba satu kartu lagi ya Pak ya. Oke, mau kasus yang sama atau kasus yang sama ya? Coba di kasus yang sama ya, satu kartu kasus yang terakhir satu ya, kartu, ya? Urutan keberapa? 2 dari bawah, Pak. 2 dari bawah. 1, 2. Ini kartu kamu, saya nggak tahu isinya apa. Ya. Mari kita buka. Oke. Menguasai diri. Yes. Menguasai diri. Nah. Ya, kadang kan orang mau mulai bisnis kan nafsu, sehingga langkah-langkahnya ceroboh. Iya. Betul. Dia careless. Bagian kreatif diri kamu kirim pesan bahwa kamu harus menguasai diri, Ran. Oke. Menguasai diri dalam hal apa? Berarti ada hal-hal yang memang harus kamu kuasai nih. Misalnya saya harus menguasai diri karena saya punya kebiasaan, let's say spekulan. Saya harus menguasai diri. Artinya sebelum saya ambil keputusan, saya harus think twice, lakukan deep analysis dan sebagainya. Nah ini seperti ini. Ini baru bagian kecil dari Logos, kecil sekali.
Bagian lainnya masih sangat luas, Ren. Ini Ah, kita seru, baru seru, main seru, seru, dengan seru. ini baru main dengan kartu black yang sangat Iya. sederhana. Dan saya mau bilang the most powerful card-nya Logos ini, kartu magenta. Kenapa? Ini Kartu seru magenta ya. ini ada tulisan dalam boxnya, Logos adalah the key of possibilities, kunci munculnya kemungkinan-kemungkinan. Nah, kartu magenta ini yang membuat Logos punya julukan key of possibilities. Karena dalam coaching seringkali kita berhadapan dengan klien atau coach yang berkata, Pak, saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, kalau orang yang berjawab nggak tahu, dengan Logos ini pasti dia tahu. Jadi saya susun dari pengalaman praktek coaching saya yang mungkin lebih dari 10 tahun sudah saya jalani gitu. Saya tahu kesulitan-kesulitan dalam sesi-sesi coaching. Nah, akhirnya saya gimana caranya agar orang yang nggak belajar coaching sekalipun, orang yang tidak certified coach, orang yang awam bisa pakai ini. Dan saya happy-nya juga adalah gini, banyak orang tua yang pakai Logos ini untuk ngajarin anaknya tanpa menggurui. Kadang-kadang kan kalau Bisa ya, itu Pak ya? menggurui, bisa. Tapi memang agak berbeda dengan detak. Detak itu rentang usia penggunaannya dari anak kecil. Dari anak TK sudah bisa main. Tetapi kalau Logos ini mungkin SMA kali ya. SMA baru enak pakai Logos. Mungkin kalau di bawah SMA, SMP butuh extra effort. SD saya belum pernah coba sih. Rasanya agak berat. Gitu. Oke. Halo. Ya, halo Pak. Ya, Pangsanya paling cocok untuk apa sih Pak? Orang yang mau buka bisnis baru kah? Orang yang sedang mengalami hambatan hidup kah? Atau jadi, apa Pak? Tadi saya katakan Logos itu bisa dipakai buat coaching, bisa dipakai buat counseling, bisa dipakai buat mentoring. Ketika orang gini, katanya kalau orang ada masalah, dia bisa curhat, sebagian besar masalahnya sudah selesai kalau dia bisa curhat. Ya, jadi dengan Logos ini kita bisa jadi curhat. Di mana biasanya seorang curhat tanpa struktur, dengan Logos curhatnya jadi terstruktur. Logos memang tidak saya sarankan untuk penggunaan yang sifatnya terapeutik atau phobia cure gitu. Tidak, tapi kalau sifatnya konseling ringan, ngobrol gitu, curhat, nah ini sangat efektif. Itu untuk konseling. Dalam coaching bagaimana? Coaching ini bisa digunakan untuk personal coaching, life coaching, atau kalau saya memang banyak mainnya di lingkungan perusahaan, jadi untuk performance coaching, jadi untuk peningkatan sales, profit, ya lagi di develop saat ini untuk zero defect, continuous improvement, di HR juga ada performance planning, ada performance review. Jadi untuk karir coaching ini sangat-sangat kaya. Jadi kebayang gini UKM kan nggak kepikir lah dia hire coach gitu ya. Apalagi mengcoaching karyawannya. Nah, business owner UKM, pengusaha UKM, dia bisa belajar Logos atau dia cuma beli kartu Logos dan dia bisa pakai kartu Logos dan dia jadi coach buat karyawannya. Murah banget. Kita sewa coach untuk masuk perusahaan kita, bisnis coach. Berapa harganya? Tapi hanya dengan kartu ini dia bisa jadi coach buat karyawannya tanpa ikut training loh. Hanya ini, nggak perlu certified-certified-an loh. Dia bisa pakai ini untuk karyawannya. Pak, tapi saya penasaran, contoh yang magenta tadi dong Pak, praktek yang warna magenta tadi, itu lebih problem yang ini ya, sifatnya lebih ke psikologis gitu, konseling. Magenta gitu, ini mungkin nggak juga. Yang magenta ini bisa semua. Jadi misalnya gini, paling sederhana gini. Ada pasangan mau set wedding lah, ya, prepare wedding mereka.
gimana ya caranya bikin wedding yang sesuai dengan dream mereka dan sebagainya. Ya, kita bisa mainkan kartu magenta. Saya nggak akan demokan kartu magenta di sini. Panjang kali lebar ceritanya. Tapi saya akan, nah contoh, ini salah satu kartu magenta. Pak, ini kartu magenta adalah event organizer yang paling sukses. Ya, di kartu magenta ada ahli keuangan terbaik. Nggak kebaca. Bacanya ahli keuangan terbaik. Ya, yang tadi adalah event organizer yang paling sukses. Nah, ini sangat-sangat menarik, kan? Tokoh dengan pengalaman yang sama. Ini adalah tokoh-tokoh yang akan kita mainkan nanti pakai teknik empty chair. Nah, tentu untuk mempelajari ini lebih dalam, tidak bisa hanya dengan membeli logosnya. Tapi kalau teknik ini lebih dalam, minimal harus ikut pelatihannya. Karena ini kan keterampilan khusus, kan. Kita yang belajar tentang teknik empty chair sendiri kan, ya kita belajar cukup dalam gitu. Iya. Oke, itu sekilas tentang logos ya Pak ya. Orang yang mau membeli kartu ini dan memakainya, sebaiknya ikut pelatihannya juga ya Pak ya? Halo? Ya. Sebaiknya ikut pelatihannya juga ya Pak ya? Kalau mau menggunakan kartu ini. Saran saya nggak usah dulu. Gini, kadang-kadang ya kalau orang ikut training, udah bayar mahal, kadang-kadang, waduh bagus sih ilmunya, tapi saya nggak bisa pakai. Paham ya? Kalau saya bilang gini, jangan ikut trainingnya, nggak usah ikut trainingnya. Punya logosnya, praktek logosnya, kalau merasa ada manfaat dengan resep dasarnya logos, pengen tahu lebih dalam, baru ikut trainingnya. Tapi kalau nggak merasa manfaat, ya sudah, ngapain ikut trainingnya? Loh, kartunya jauh merasa nggak bermanfaat, trainingnya nanti lebih buang-buang duit. Artinya saya berani menyampaikan seperti ini gitu. Tanpa training pun pakai kartu ini untuk hal-hal yang memang sifatnya sederhana bisa dilakukan. Memang untuk yang lebih advance butuh pelatihannya. Oke Pak. Jadi lebih paham ya, lebih ada gambaran juga sih tentang logos itu Pak. Bagian-bagiannya banyak banget ya. Banyak. Apalagi nih Pak ada yang mau 69 kartu ini, Ran. 69 kartu, oke. Tentang logos. Ya, tapi ini berarti yang pasti logos ini sederhana lah. Sederhana, mudah digunakan, dan komit. Gimana Pak? Halo, gimana? Gimana Pak tadi kalimat terakhir? Mudah digunakan, sederhana, dan? Boleh diulang, agak putus-putus. Mudah digunakan, sederhana, dan apa Pak tadi? Ya, kartu ini mudah digunakan, sederhana, dan praktis. Kadang tidak perlu butuh pengetahuan khusus yang gimana-gimana. Semuanya tinggal ikutin, follow the worksheet, udah ada step by step-nya di sana. Oke. Oh ya Pak, tadi kan di awal tuh menarik gitu. Jadi kartu logos ini bisa dilakukan meskipun si pembaca dan si kliennya tidak bertatap muka secara langsung ya. Misalkan melalui online tadi nomor berapa dari bawah, nomor berapa dari atas gitu kan. Iya, contohnya seperti yang baru saya yang saya demokan ini kan. Dicoba tadi itu. Ya. Itu apa ini ya Pak ya? Seperti orang yang dibaca dengan kartu tarot gitu ya, pikiran bawah sadarnya yang akan mengarahkan kartu keberapa dan lain sebagainya gitu ya? Iya dan tidak lah. Iya dan tidak ya? Iya, biarlah yang misteri tetap menjadi misteri. Tapi tentunya kayak ini ya, apa namanya, yang sisi menariknya tadi ada semacam vibrasi energi tadi di awal gitu ya, ketika orang mengucapkan sesuatu terkait pertanyaannya dia, harapannya dia gitu.
Sebetulnya saya dari si pembaca gitu. sedang menolong seseorang tadi ketika proses itu saya lakukan. Saya sedang menolong Rani terkoneksi dengan Rani sendiri. Oh, oke. Logos menyebutnya sebetulnya bukan bawah sadar, tapi logos menyebutnya sebagai bagian kreatif dari diri kita. Iya, iya. Ya, itu Oke. hanya penamaan lah ya, bagian kreatif. Ya. Tapi berarti kalau misalkan ketemu langsung gitu, Pak, saya yang akan mengambil kartunya sendiri atau bagaimana? Rani akan ngambil kartunya sendiri. Biasa saya buka, oke Oh. Ran, ambil. Terserah caranya gimana, kamu boleh scan kartunya, kamu coba sentuh mana yang paling klik di hati, kamu ambil itu, bebas-bebas aja. Oh, oke. Berarti semua kartu tertutup, kemudian saya ambil salah satu gitu ya, Pak ya? Iya, silakan yang dirasa paling gitu. Oke. Nah, tapi dalam penggunaannya itu berarti tergantung keperluannya ya, Pak? Ada masalah tertentu yang mungkin butuh pakai kartu yang hitam, masalah tertentu yang Oh butuh pakai kartu enggak, warna magenta, atau semuanya dipakai? enggak. Kalau yang basic recipes, yang resep dasarnya logos, itu malah kita pakai kartu cyan dan yellow. Oh. Cyan dan yellow. Tapi biasanya gini, Ran, bedanya produk ini dengan produk yang lain sejenis gitu. Produk lain yang ada, kamu beli alatnya yaitu beli putus. Ya sudah, kamu beli alatnya saja. Tetapi kalau logos ini, begitu seseorang beli logos, maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Oh. Jadi yang beli logos kita sebut sebagai logos owner. Logos owner tuh punya kelompok logos, punya WhatsApp grup sendiri, di mana ketika mereka praktek dan bingung, itu bisa berkonsultasi baik dengan saya maupun Pak Rizal Herianto, kami akan bimbing. Jadi memang tujuan logos ini bukan sekedar komersial, kami jual produk dan sebagainya, tapi ada tujuan mulia di balik itu bahwa logos owner ini bisa nolong orang lain. Kebayang nggak sih kalau banyak orang di Indonesia yang berdaya, akan ada banyak orang yang kurang berdaya menjadi terberdayakan gitu. Ini misi mulianya. Memang ketika nanti sudah merasakan manfaat dan merasa saya pengen belajar yang lebih dalam lagi gitu. Monggo silakan ikut kelas pelatihannya. Kelas pelatihannya ada kelas offline, ada online. Kalau kelas saat ini juga karena COVID-19 ya, jadi memang yang diselenggarakan lebih ke online. Kelas online-nya itu berlangsung selama 9 minggu. Lama ya, 9 minggu Ya, lama dengan banget. PR yang sangat banyak, tuntutan praktek yang tinggi, sehingga begitu 9 minggu selesai, mereka bukan hanya ngerti tapi mampu, karena kita paksa praktek. Mereka akan praktek dengan sesama peserta training, mereka diminta cari klien di luar peserta training, coaching, ada laporan yang disubmit, direview semuanya. Dan selama 9 minggu mereka akan didampingi, ada konsultasi dan sebagainya. Dilengkapi dengan audio, video, seperti itu. Dan sesi Zoom untuk tanya jawab. Kalau yang sesi kelas tatap mukanya itu kombinasi. Jadi sebelum kelas akan ada materi yang diberikan online, tapi nanti akan ada offline-nya 2 hari tatap muka. Oke. Ini materinya betul-betul Iya, Pak. padat. Iya, padat. Jadi dijamin setelah lulus selesai itu benar-benar ahli menggunakan kartunya ya, Pak ya? Kayaknya kalau udah selesai 9 minggu nggak bisa pakai, saya merasa gagal ya. Karena memang all out, saya sama Pak Rizal Herianto tuh all out untuk peserta menguasai. Biayanya berapa Pak untuk pelatihannya Pak? Tergantung sih ya, mungkin kita nggak open di sini, tapi nggak usah, kan kembali saya katakan nggak usah ngomong harga trainingnya dulu lah.
Oke. Jadi logos owner Pakai dulu, dulu. merasakan manfaat baru ini. Ya. Kalau kelas training ini sangat tergantung dengan lokasi ya. Apakah di Ya. Jakarta, apakah di Bali, ya saya nggak bisa bilang. Kalau di kalau harga logosnya ini sendiri 369.000. Oke, Makanya bisa dipesan di 36 pesan 369. ke saya aja atau ya mungkin di pool di Rani gitu buat yang mau pesan silakan. Oke. 369.000 belum termasuk ongkos kirim, Anda dapat kartu Ya. ini, kemudian dapat akses unlimited ke kertas kerja basic. Jadi kapan aja bisa download, kemudian masuk ke dalam grup WhatsApp kami yang akan mendapatkan pendampingan lifetime. Jadi kapanpun Anda bingung, lupa, misalnya beli logos, pernah pakai, terus 14 tahun lupa gitu, nggak pernah pakai, ya kontak, kami akan tetap jawab Menjawab. pertanyaannya. Iya, Oke. karena ya Yang penting harus berarti apa ya? terdata bahwa saya Ya, adalah seorang logos owner, intinya gitu ya Pak ya? otomatis ketika logos owner kita masukkan ke dalam grup gitu. Selama tidak ganti nomor ya? Selama tidak ganti nomor. Kalau ganti nomor kan udah keluar dari grup gitu. Ya mohon maaf karena kan yang pembeli logos ini sudah sangat banyak, sudah berapa grup WhatsApp gitu. Udah berapa grup WhatsApp. Udah sampai berapa banyak Pak pengguna di Indonesia aja Pak? Mungkin kalau dibanding coaching board game Detak Impian yang fenomenal itu belum sebanyak. Oh iya, karena coaching board game Detak Impian itu sangat fenomenal dan wah itu hampir seluruh provinsi di Indonesia penjualannya dan ya sampai ke Kuala Lumpur juga, Kuala Lumpur. Oh, oke. Nah, Iya, ya. Kalau ini kan kami baru mulailah ini dikatakan. ya. Baru Baru berapa mulai lama Pak? develop ininya sendiri mungkin 1,5-2 tahun yang lalu kami mulai start. Dulu bentuknya bukan seperti ini, dulu bentuknya kartu remi. Jadi ada as keriting, wajik, waru gitu ya, seperti itu. Cuma ketika kami praktek, kartu itu tidak bisa masuk ke beberapa komunitas karena agak mirip dengan kartu yang biasa dipakai buat berjudi gitu. Tapi ya di blessing sehingga kami menggunakan pendekatan yang lain yang lebih kaya, akhirnya jadilah ini logos ini. Dan butuh 1 tahun uji coba, jadi kami uji coba dengan berbagai orang, latar belakang profesi, latar belakang usia, terus perbaiki selama 1 tahun sampai akhirnya ini di launching. Oke. Kalau Detak Impian sendiri kan sebenarnya saya juga pakai juga nih, Pak Jia. Kalau Detak Impian sendiri sebenarnya lebih ke apa sih Pak? Ciri khas dari Detak Impian dan logos gitu yang membedakan di sisi mananya sih? Ya, kedua-duanya powerful karena tapi beda-beda fokus. Kalau Detak Impian, apalagi yang coaching card game ya, yang model kartu yang terbaru, yang board game kami sudah tidak produksi. Yang card game motonya adalah 100% coaching, 1000% fun. Jadi 100% coaching, 1000 coaching fun. Dari tagline-nya udah ketahuan bahwa kalau pakai Detak Impian itu penuh ketawa deh. Namanya juga card game. Ya, ada gamenya, artinya ada bermain, betul-betul bermain, kita penuh keriangan, tapi 100% coaching. Selesai main, semua orang selesai dengan sebuah awareness, oh iya ya, saya harus lakukan ini. Tetapi kalau logos, kita temanya kan master toolkit. Toolkit itu kan kayak apa ya, set alat ya. Set alat, ada kunci Inggris, ada kunci pas, ada tang, semuanya alat. Apalagi namanya master. Nah, logos ini diarahkan buat multi-purpose, tujuan multi-purpose, banyak tujuan untuk development. Makanya ini bisa dipakai untuk coaching, coachingnya pun mulai life coaching, career coaching, performance coaching, bahkan bisnis coaching bisa pakai logos.
Kemudian juga bisa apa? Kadang-kadang apalagi kondisi saat ini banyak orang yang memang berhadapan dengan emosi-emosi negatif, tekanan, pressure, stres dan sebagainya, nggak Yeah. punya teman curhat dan lain sebagainya. Ini bisa diposisikan untuk kartu konseling. Kartu Untuk konseling. diri sendiri maksudnya Pak? Nggak perlu harus dua Bukan, orang gitu ya? bukan hanya untuk diri sendiri. Kita punya kartu ini, kita mau mengkonseling orang lain bisa. Ya, gitu. Cuma yang Tapi untuk konseling itu kan tapi dilakukan gimana? dengan untuk diri sendiri bisa juga Pak, tanpa ada orang Bisa, lain gitu. Bisa juga. sangat bisa, sangat bisa. Oke. Tapi memang untuk konseling harus ikut trainingnya, karena kan ya Rani Ya. cukup tahu ya, konseling kan nggak bisa sembarangan, harus ada protokol-protokol lah, kayak protokol COVID kan harus ada dijaga nih, ada protokol-protokol yang harus memang dipatuhi dalam konseling, karena udah berhadapan dengan dalamnya manusia gitu. Seperti itu. Nah, ini memang diposisikan untuk serius, main ini tidak ada canda tawa. Keseringan main ini berurai air mata. Serius, serius. Saya bikin nangis orang dengan ini sangat sering lah. Pakai kartu black tersebut sangat sering. Begitu buka kartu dia nggak bisa berkata-kata, cuma diem nangis. Dia dapat jawaban langsung. Karena yang menyampaikan itu kan dirinya sendiri sebetulnya, Ran, bukan orang lain. Selama ini kan kalau kita dinasihati oleh orang lain banyak blok. Tetapi kalau yang menasihati kita adalah diri kita sendiri, kita bisa accept, kita bisa terima gitu. Cocok ya untuk para konselor ya, untuk memotong prosesnya gitu ya, lebih singkat dan lebih praktis ya Pak ya. Bisa menolong. Ini bisa digunakan, saya pikir ini banyak digunakan dalam, bukan hanya konselor ya, kelompok-kelompok, ya kelompok-kelompok yang ya memang mau bertumbuh bersama di situ. Ya I don't know kelompok apa gitu ya. Ini bisa menolong. Kelompok-kelompok keluarga, ibu-ibu PKK, pengajian kah gitu. Kelompok sel buat yang Kristen gitu kan, lingkungan yang Katolik. Ini bisa dipakai. Kan bukan sebuah rahasia, kayak contoh di lingkungan. Anggota lingkungan kan keluarga pasti ada masalah. Datang ke ketua lingkungan, kalau ketua lingkungannya bisa melakukan konseling, tahu teknik konseling dengan logos, kan seru. Selesai langsung di situ. Dengan kata lain, banyak orang yang menjadi lebih diberdayakan. Ya, terbantu. Di kantor, leader dengan timnya. Kadang-kadang kita leader bingung mau ngomongin apa. Kadang ngomel juga udah nggak didengar. Kenapa kita nggak duduk bareng? Kita pakai logos. Orang bilang logos itu coaching card. Saya bilang logos bukan coaching card. Logos itu ngobrol card. Kebayang nggak Ran? Kalau di kantor ya, tiba-tiba misal kamu kerja di kantor, bos kamu datang bilang gini, Ran, yuk ke ruangan saya mau coaching kamu. Yang terbayang kan kita salah apa, kita mau diomelin, dan sebagainya. Tapi dengan ini kita enak ngomongnya bukan coaching, karena coaching sudah dimaknai gue salah gitu ya. Tapi kalau pakai ini, kita ngobrol yuk, seru kan? Gitu. Iya. Tapi ada batasan-batasan juga nggak sih Pak Cia? Kadang-kadang kan ada hal-hal ranah yang pribadi gitu. Tapi mungkin lewat kartu ini semuanya bisa terbongkar dan lain sebagainya gitu. Ada batasan sebetulnya dengan juga, kartu, betul. Gini, makanya konseling itu tidak diajarkan, tidak dibagikan dalam kelas basic atau beli kartu dapat melakukan konseling. Saya katakan tadi di konseling kan ada protokol yang harus dipatuhi. Salah satu protokol yang harus dipatuhi adalah prinsip confidentiality. Bahwa apa yang disampaikan dalam sesi konseling itu selesai di sesi konseling. Sifatnya private and confidential di situ. Hanya konselor dan konseli dan Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Pihak lain udah nggak boleh tahu gitu. Ya kan? Nah, itu kita tekankan di kelas pelatihan ketika belajar konseling ini. Kemudian kalau dia bereaksi, apa yang harus dilakukan, itu kita ajarin. Kebayang dong kalau cuma beli ini, nggak tahu teknik konseling, tiba-tiba
seseorang keluar emosinya, tunggu emosinya meledak di situ, wah panik dia, dibilang kesurupan atau gimana. Walaupun ini tidak dipergunakan untuk terapeutik, tapi tetap kita harus jagain sisi itu. Ya. Tadi kan dikatakan untuk sisi yang konseling aturan yang orang harus tahu, harus di training dulu dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika seseorang membeli Logos itu kan sudah satu paket tuh, Pak Cia. Sudah satu paket dapat dong ya, satu paket yang kartu. tadi ya. Ya, satu paket kartu kan. Dapat 4 kartu, saya bilang 4 kartu, kemudian dapat akses ke coaching worksheet-nya, facilitation worksheet-nya, basic. Jadi tinggal di-download, pakai, habis ketemu orang lain, pengen memfasilitasi lagi, download lagi, itu bebas, fully akses ke sana. Lifetime. Jadi jangan takut kehabisan. Selama pulsa masih ada bisa download gitu. Tapi untuk mencegah itu tadi loh Pak, mencegah belum ikut pelatihan, tapi sudah menggunakan kartu ini untuk konseling mungkin. Nggak bisa dia. Maksudnya kan belum kompeten gitu. Nggak, bukan belum kompeten, dia pasti nggak kompeten karena kita nggak bukain caranya, kita nggak kasih tahu caranya. Jadi nggak akan tahu caranya ya Pak ya? Nggak akan tahu caranya, gitu. Memang betul-betul kita jagain banget yang konseling ini nggak mau sembarangan. Karena kita bermain dengan bukan hanya manusia yang tampak luar, tapi manusia yang tampak dalam gitu. Di dalamnya. Ya. Karena kan nggak sembarangan ya Pak ya. Kadang-kadang khawatirnya juga seseorang yang misalkan dibacakan kartu ini gitu, si pembaca. Ya, terus kemudian si pembacanya juga tanggung jawabnya sampai di mana gitu, membuka-buka masalah orang misalnya begitu. Iya, atau betul, misalkan setuju. ketika seseorang menggunakan jabatannya misalkan Pak, misalkan di sebuah perusahaan levelnya dia lebih tinggi gitu loh. Terus kemudian dia dengan seenaknya sendiri menggunakan nih kartu ini untuk staf-staf yang ada di bawahnya. Itu kan juga bisa jadi bahaya juga ya Pak. Tidak seseram itulah Ran. Tidak seseram itu. Jadi ya memang Logos ini sifatnya modular. Jadi memang ada modul-modul. Kamu atau kita kuasai satu modul, selama modul lain belum dibuka dia nggak tahu modul yang lain gitu. Jadi memang ada modul-modul gitu. Tapi kalau di kelas facilitator semua modul dibukain. Kita buka semua modul. Jadi silakan gunakan sesuai minat. Nggak bisa. Tapi kalaupun misalkan nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pasti akan tersesat. Ini setelah ini lanjutannya apa ya gitu. Oh ya, oke. Ya. Asik lah kan? Saya bilang ini anak emas saya. Karena boleh dikatakan 90% ilmu yang pernah saya pelajari, teorinya ini terejawantahkan di tools ini. Yang 10% bukannya nggak mau dimasukin di sini, saya simpan, bukan itu. Memang nggak pas aja kalau dijadikan kartu. Kalau bisa dijadikan kartu, 100%-100%-nya ada di sini gitu. Karena ini betul-betul kami mencurahkan perhatian dan kasih sayang, ya, perhatian dan kasih sayang untuk tools ini. Dan menariknya tools ini adalah dunia coaching, psikologi dan robotik kan dua kutub yang beda ya. Ini dikuncinya dengan robotik logika, makanya namanya Logos. Supaya dia logis gitu. Ya. Tidak terlalu banyak menyentuh bagian ranah emosi gitu ya Pak ya? Iya. Tapi bisa bikin orang katarsis juga sih. Nah iya itu. Nah itu dia. Logis mungkin di di proses awalnya gitu ya Pak ya, meskipun nanti selama berjalan bisa juga masuk ke ranah emosi dan lain sebagainya ya. Bisa. Sebetulnya gini, kita tetap main lah di ranah emosi. Dalam Logos ada filosofi, ada prinsip yang namanya human, tulisnya HUMAN gitu ya.
Ya kurang lebih gini, saya ngomong dalam ranah coaching ya. Kenapa banyak orang gagal, banyak orang punya impian, tapi dia gagal meraih impian. Di akhir tahun, banyak sekali orang bikin resolusi untuk tahun berikutnya. Tapi pertanyaannya, sekarang ini bulan Juni, di mana resolusi yang dibuat di akhir tahun 2019 kemarin? Udah lupa, gelap. Nah, kenapa resolusi tersebut tidak pernah dikerjakan? Logos melihatnya gini, kesalahan orang membuat goal adalah goal itu ada di pikirannya. Selama goal ada di pikiran dan goal itu tidak ada di hati, maka orang tidak akan achieve, tidak akan kejar, tidak akan berjuang untuk goal itu terwujud. Jadi logos memastikan yang namanya dream, impian itu harus pindah dari pikiran ke hati. Tapi ada kebalikannya, Ran. Ada kebalikannya. Kenapa orang traumatik? Ya, walaupun saya nggak bahas terapeutik, ini buat contoh ya. Kenapa orang punya limiting belief yang mereka nggak bisa maju? Kenapa manusia atau seseorang jatuh dalam masalah yang itu saja berulang. Nah, logos melihat gini, karena mereka salah. Impian yang harusnya di hati ada di pikiran, masalah yang harusnya ada di pikiran disimpannya di hati. Jadi belenggu emosi buat dia untuk take action. Seperti itu. Masalah itu bukan dirasakan, problem itu harus dipikirkan. Maka logos bercandanya gini. Yang namanya masalah harus kita transformasikan jadi persoalan. Logos bilang gitu. Kenapa? Karena dalam masalah, kata masalah kan terdiri dari dua suku kata. Suku kata ma, yang kedua salah. Jadi ketika masalah tetap dijadikan masalah, ya ujung-ujungnya cuma ada salah, dan salah. Logos membuat masalah ini menjadi sebuah persoalan. Kenapa persoalan? Karena kata dasar persoalan adalah soal. Dan setiap soal bisa dicari jawabannya. Bagaimana mencari jawaban di dalam logos? Di dalam logos atas sebuah masalah itu bisa digali lewat kartu kode C3Y2 dan C3Y3. Pakai dua kartu itu saja, masalah langsung transformasi jadi persoalan. Sesimpel itu pakai kartu logos. Oke, ya. Intinya juga berarti menempatkan sesuatu hal itu pada porsi yang pas gitu ya, Pak Dia ya? Betul sekali, betul. Nah, oke. Tapi penting juga ya ketika kita punya planning bukan hanya di sini, tapi juga hatinya juga main juga gitu ya Pak ya? Emosi penting juga dong ya? Planning itu dream atau bukan? Logos bilang planning itu masalah, planning itu persoalan. Makanya planning itu perlu dipikirkan. Strategi itu masalah, itu persoalan. Strategi harus dipikirkan. Kenapa kita anggap masalah persoalan? Salah strategi, masalahnya jadi makin besar. Mau perang, strategi salah, kalah. Kemenangan itu harus ada di hati. Kita sudah harus merasa menang. Bagaimana strateginya? Harus ada di sini. Dipikirkan. Punya bimbel, calistung, Ran, harus ada di sini, Ran. Keinginan kuat untuk punya bimbel, calistung harus ada di sini. Tapi bagaimana mewujudkannya, itu jadi persoalan yang harus ada di sini. Kebanyakan orang mau bisnis, contoh gini, kebanyakan orang mau bisnis. Ayo bisnis. Aduh, gue mau bisnis, gue punya dream, punya usaha seperti ini. Kenapa kamu belum mulai? Belum ada modal. Kalau nggak ada modal, apa yang harus dilakukan? Cari modal kan? Cari jalan. Cari modal kan? Iya, nggak ada di sini. Masalahnya kenapa mereka nggak bergerak? Karena nggak ada modalnya di sini. Pikir, aduh nggak ada modal, gimana ya nggak ada modal di sini? Tapi ketika nggak ada modalnya pindah ke sini, dipikirkan. Oh iya, cari modal seperti ini. Contoh sederhana. Ini bercandaannya logos. Ini bercandanya logos.
Bagaimana caranya melunasi hutang? Orang Cari punya uang hutang, untuk terlibat hutang. ya. Bagaimana caranya melunasi hutang? Cari uang untuk bayar, Pak, atau mati, Ah, melarikan diri. kalau mau menyelesaikan hutang, ya dibayar. Iya, Simpel kan? Kalau nggak mau punya iya, hutang, dilunasin aja. iya, Benar nggak? Selesai dong hutangnya. betul. Ah, Iya. Kenapa? Karena di sini. Tapi kalau kita pindah, bagaimana menyelesaikan hutang? Dilunasi di sini. Ketika di sini, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Saya tahu harus dilunasi, tapi saya belum punya uang. Bagaimana agar punya uang? Kalau ada di sini, bagaimana kalau supaya punya uang? Cari uang. hmm, Tapi untuk cari uang, saya nggak punya pekerjaan. Maka yang di sini munculnya ya, apa? Ya cari pekerjaan. ya, ya, hmm. Selalu ada slicing kalau masalah persoalan ditaruh di pikiran. Kita akan bisa pikir. Tapi kalau masalah kita taruh di sini, selesai. Goal, dream, impian yang harus di sini. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta di sini maksudnya kalau goal kamu bernilai, maka hati kamu ada di situ. Kenapa goal itu tidak Oke. bernilai? Ya karena kenapa goal itu tidak ada di hati? Karena goal itu tidak cukup bernilai buat pemiliknya. Oke. Jadi harus di sini. Gitu. Nah, Wah, dengan saya jadi logos itu semangat kalau bisa, ngomongin ini. iya, iya. Tapi ini sisi menariknya sih, Pak. Jadi dengan logos itu bisa menempatkan masalah tepat pas gitu ya, Pak ya. Harus di Yes. sini atau mulai dari sini dulu gitu ya, Pak ya. Itu prinsip dasar logos yang harus dipahami. Mau coaching, mau konseling, kalau nggak paham prinsip ini, bubar. Oh, oke. Yang benar mana? Membebaskan diri dari belenggu pikiran atau melepaskan diri dari belenggu perasaan? Yang benar yang mana? Yang mana ya? Dua-duanya bisa benar, Pak. Selama ini, banyak orang terjebak dalam pemahaman yang kurang pas menurut logos. Yaitu membebaskan diri dari belenggu pikiran. Pikiran tidak pernah membelenggu. Yang membelenggu selalu perasaan. Susah move on, ya, susah move on, baper, bawa perasaan. Itu we talk about emotional Ya, di ya, sini. ya. Tetapi ketika semuanya dibawa ke ranah logis, nggak masalah kan. Contoh sales, ya, sales. Bagaimana cara meningkatkan penjualan? Ya jualan aja. Kenapa kamu nggak mau jualan? Susah Pak, mainnya belenggu ini. Pak, dia kan nanti orangnya galak. Mainnya di sini kan, orangnya galak di sini, Iya, ya. mainnya emosi. Kebayang nggak kalau seorang sales manager menguasai logos? Selesai itu target. Dia bisa bantu anggota timnya buat berdaya. Kalau di tingkat fasilitator, ada kertas kerja. Kalau kita jualan, mengalami penolakan, apa yang harus dilakukan? Itu ada kertas kerjanya. Sangat lengkap kan? Sangat lengkap. Oke. Ya, ya. Jadi kuncinya sebenarnya dalam menyelesaikan sesuatu jangan cuma stuck di sini ya, tapi coba dibawa di sini supaya ketemu jalan keluarnya harus gimana pola berpikirnya gitu ya, Pak ya. Intinya adalah gini. Intinya adalah masalah dipikirkan. Masalah dipikirkan jadi persoalan. Harus di sini. Goal, dream harus di sini. Harus di sini. Banyak saya punya teman-teman punya goal yang sangat mulia. Ya, 2 hari yang lalu saya bertemu dengan seorang anak muda. Kami melakukan percakapan online. Dia punya dream, punya impian menghajikan kedua orang tuanya. Itu wow banget kan? Saya bilang powerful. Kenapa? Dari apa yang dia katakan, saya bisa rasakan. Dia taruh goalnya di hatinya. Saya bilang ini tunggu waktu, kamu berdaya secara pikiran, impian kamu tercapai. Kenapa? Begitu klik di hati, itu akan kejar.
Tapi kalau goalnya kayak cuma resolusi akhir tahun, ya nggak bakal dikejar. Kenapa? Resolusi akhir tahun kan keren-keren. Saya mau langsing, saya mau turun berat badan sekian, saya akan mulai olahraga dan sebagainya. Itu cuma di pikiran. Goal ini terlihat indah, goal ini terlihat keren, terlihat baik, atau dengan kata lain goal ini adalah goal pencitraan. Ya orang bikin gue juga bikin lah resolusi. Orang nulis gue juga tulis. Atau motivator A pernah ngajarin kalau itu harus ditulis di Dreambook. Maaf, Anda boleh gambar di 1000 Dreambook, tapi kalau Dreambook itu cuma ada di sini, Dreambook itu tidak masuk di sini, lupakan. Lupakan. Selama ini manusia terbalik-balik, masalahnya disimpan di sini, goalnya disimpan di sini. Saya bilang itu menderita 2 kali. Menderita 2 kali, udah goalnya nggak tercapai, hidupnya penuh masalah. Kenapa nggak kita balik? Goal kita di sini. Kita punya pengharapan yang teguh bahwa kita bisa mencapai impian. Tapi setiap ada persoalan, kita tarik ke pikiran kita. Kita berpikir jernih. Orang yang masalahnya ada di sini, dia tidak dipusingkan dengan hal remeh-temeh. Halah cuman itu. Nanti solusinya seperti ini, selesai. Tetapi kalau masalahnya ditaruh sini, ya ada hal kecil aja terjadi kesalahan, ya istrinya salah dikit, suaminya salah dikit, itu jadi panjang cerita karena masalahnya ditaruh sini. Tapi kalau di sini, ya sudahlah, cuman itu, toh semuanya aman, semuanya sehat walafiat, ya sudahlah ya, cuman hilang duit 100.000, ya sudahlah gitu. Karena di sini. Tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi seperti itu. Teori tentang ini nih ada di mana nih Pak? Malah menarik ini Pak, pembahasan yang terakhir ini Pak. Bisa dibaca di mana nih Pak? Iya, malah menarik ini sisi yang terakhir ini. Belum saya tulis bukunya, tetapi ini saya bahas di kelas Logos. Materi ini sebetulnya saya dapat ketika saya belajar NLP Attitude di Clear Heart Foundation. Ya, bukan belajar NLP yang mainstream seperti ada, tapi NLP Attitude. Saya sempat belajar NLP Attitude. Ya, sebuah training yang sangat baik ya, yang sampai pernah ikuti. Dan ini sangat menginspirasi banyak buat saya. Kayak saya bagikan di Logos. Kan saya bilang 90% ilmu saya ada di sini. Pak, berarti kita harus benar-benar tahu ya, ketika punya satu goal, punya satu dream, itu masih di sini atau sudah di sini. Kita sendiri juga harus cermat gitu ya Pak, ya, merasa-rasakan ya. Karena kalau dari hati menggunakan emosi, energinya memang beda ya Pak. Ya? Beda. Nah, dalam Logos kita pakai namanya level energi. Dalam Logos kita bagi level energi menjadi 5 level energi. Yaitu pertama adalah blue, biru. Ini level tertinggi, sangat kuat energinya. Kedua adalah hijau, green, itu kuat. Jadi biru kuat sekali, green tuh kuat. Kemudian yellow itu lemah. Kemudian red itu sangat lemah. Dan yang paling satu lagi adalah gray, abu-abu. Abu-abu ini level energi, tidak ada level energi, kosong, hampa. Jadi bayangkan ketika goal, state sebuah goal dan kita kasih register energi, ya ini saya pakai istilah technical Logos ya, yang dipelajari di kelas facilitator. Ketika punya goal dan energinya diregister sebagai abu-abu, wah itu goalnya nggak pernah dikerjain, dilirik aja enggak gitu, apalagi dikerjain. Dalam Logos kita belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu punya register energi yang beda. Nah, bagaimana memindahkan goal itu dari pikiran ke hati? Nah ini nih, lihat ya, ini fokusnya energi. Ya, di belakang ada keterangan, ya ini energi. Nah, dalam Logos itu, nah ini, ketika bahas ini, kondisi ideal, ya kondisi ideal. Logos menggunakan sebuah pendekatan yang namanya teknik creative drawing. Teknik creative drawing itu mengamplify desire seseorang. Jadi apa yang ada di mental screen seseorang dipindahkan
ke sebuah media. Kenapa kita harus pindahkan dari mental screen ke sebuah media? Karena manusia tidak sanggup mempertahankan gambaran di mental screen-nya itu dalam waktu yang tertentu. Jadi kita pindahkan ke media. Oke. Ada tekniknya ya, saya nggak akan bukakan malam hari ini. Tapi ini saya cerita sedikit. Dan itu saya sering sekali ketika proses kondisi ideal tadi, di Logos kodenya C4. Ketika melakukan proses C4, orang tersebut melakukan teknik creative drawing, itu kertasnya basah, Ran. Basah kertasnya. Dia gambar gol dengan air mata. Teknik coaching biasa jarang sekali. Apa gol Anda? Gol saya adalah ini. Enteng banget ngomongnya. Tapi dengan teknik ini, orang menyatakan gol bisa dengan tangan gemeteran, Ran. Golnya kita pindahkan ke perasaan. Tapi ketika masalah kita provokasi ada di pikiran. Itu urusan saya ngomel-ngomel gitu. Serius, saya akan ngomel-ngomelin klien. Dan enaknya gini, kadang coaching itu terbelenggu dengan mazhab ya, atau terbelenggu dengan aturan main organisasi. Kalau organisasi ini coachingnya hanya boleh bertanya, kalau organisasi ini boleh selain bertanya boleh menyarankan, organisasi ini, coaching dari organisasi ini tekniknya seperti ini. Dan masing-masing pembelajarnya fanatik dengan masing-masing teknik. Kalau dengan Logos, kita sebutnya fasilitasi, bukan coaching sebetulnya. Ini sih apa yang perlu dilakukan ya, whatever it takes and whatever it works gitu. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang bekerja, lakukan aja. Intinya apa? Intinya terjadi perpindahan dari kondisi saat ini seseorang kepada kondisi yang diinginkan. Caranya bisa apa saja, sepanjang tidak melanggar norma dan tidak melanggar hukum. Seperti itu. Itu juga sekaligus tadi menjawab ya, Pak? Gimana, Pak? Menjawab yang mana? Sekaligus tadi menjawab rasa penasaran saya sih tentang bagaimana kita tahu atau kita tahu tentang diri kita maupun tentang orang terdekat kita, misalkan klien kita, bahwa goalnya dia itu sudah ada di hatinya gitu. Itu kan berarti penting banget tuh, Pak, langkah pertama ya berarti ya. Penting. Saya kadang bahas satu kartu, 1, 2, 3 kartu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Satu kartu loh, ini ada 69 kartu kan. Berapa lama tuh, tapi 3 kartu saja, itu seseorang yang masuk sesi dengan 3 kartu, itu pulangnya bisa dengan perasaan yang sangat lega. Dengan raut wajah yang sangat berdaya sekali. Wah gitu. Jadi buat kami, para fasilitator Logos sih, pengalaman-pengalaman itu biasa lah ya. Happy. Pak, sering dapat testimoni, Pak, thank you ya, saya plong banget loh. Belum ngapa-ngapain, udah bilang, Pak, saya plong banget. Padahal ngomongin goal loh, bukan ngomongin masalah loh. Saya plong banget. Pulang dengan perasaan berdaya, dengan energi yang sangat besar gitu. Dan tentunya siap bertindak gitu setelah itu ya, Pak ya? Mau nggak mau pasti bertindak. Saya selalu bilang ke peserta training Logos Facilitator. Saya bilang gini, tahu nggak yang paling mahal tugas kita sebagai fasilitator, tugas kita sebagai coach paling mahal dibayar untuk apa? Dibayar bukan di dalam sesi coaching atau dibayar untuk di dalam sesi fasilitasi, tetapi kita dibayar mahal untuk sesi accountability atau sesi follow up. Jadi kita kejar-kejar klien tuh. Jadi dalam Logos kita boleh ngomelin klien kalau dia tidak disiplin. Jadi orang kalau ikut fasilitasi dengan Logos, kalau nggak komit, lebih baik jangan, karena kita pasti kejar. Dia komit 3 hari akan selesai ini, ya kita kejar-kejar tuh selama 3 hari aja mana selesai. Karena lupakan pencapaian goal kalau dia tidak komit dengan action. Jadi saya selalu tekankan kepada peserta training, kepada teman-teman alumni, saya selalu bilang gini, jangan pernah percaya air mata buaya klien.
Kenapa? Di dalam sesi, ya serius, saya udah bosen lah dalam sesi klien nangis-nangis gitu ya. Oh iya saya sadar, wah saya mengalami wow efek dan lain sebagainya. Saya tercerahkan. Saya nggak percaya. Ya saya terima itu sebagai progres. Terjadi proses psikologi di dalam diri orang tersebut. Dia mengalami kelegaan di sana. Tetapi saya nggak percaya bahwa dia betul-betul sudah berubah sampai dia take action. Ukuran saya, seseorang betul-betul komit atau tidak, ukuran yang menunjukkan bahwa sesi itu berjalan benar atau tidak, bukan kliennya di dalam sesi itu, wah, atau bisa jawab semua pertanyaan coachnya, tidak. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ketika sesi itu berakhir, dan hari-hari selanjutnya, apakah klien komit terhadap komitmennya. Mereka comply terhadap komitmennya. Itu ya ini yang mahal. Kenapa? Karena ini yang memang paling buang-buang waktu para fasilitator. Follow up sampai mana, kadang ngobrol lagi dan sebagainya. Sesi coachingnya sendiri mah ya sesi buat saya sih sesi biasa lah ya. Tapi follow up nggak ada cerita, harus di follow up seperti itu. Apalagi kadang banyak orang juga yang semangat di awal tapi sampai tengah-tengah kemudian luntur gitu juga ada juga ya Pak ya? Logos sudah mengantisipasi. Logos sudah mengantisipasi dengan register energi yang tadi saya cerita di merah, biru, hijau, kuning, merah, abu-abu. Kita udah register di situ satu. Yang kedua, kita betul-betul jadi polisi buat klien kita. Kita kejar-kejar dia tuh sampai mana. Sekali masuk sesi fasilitasi logos, apalagi ketemu fasilitator yang model-model kayak saya, mungkin mereka akan ampun-ampun. Karena saya kan teknik favorit saya adalah teknik provokatif. Jadi sesi bersama saya tuh sesi saya provokasi terus. Kata-kata saya bisa nggak enak, bisa sangat manis, tapi bisa sangat nggak enak, sangat pedas, sangat tanda kutip sangat menghina. Tapi saya kejar dia. Gitu. Demi tercapainya goal ya Pak? Iya, karena semua adalah tentang hidup klien, semua tentang impian klien, dan yang paling penting, klien sudah bayar. Artinya, saya nggak boleh main-main. Klien bayar, maka tugas saya agar terjadi pertukaran energi yang sempurna. Kalau tidak, klien sudah bayar, saya cuma kasih setengah, terjadi kepincangan, ketidakseimbangan di sana. Jadi kita harus bertanggung jawab di sana. Iya. Yes Pak, oke. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan tentang logos tadi Pak? Dan mungkin pesan-pesan untuk para penonton. Apalagi ya logos, ya logos sederhana lah. Saya cerita ini mungkin karena terlalu semangat. Saya cerita terlalu semangat, nggak usah dipercaya ya. Ya ini cuma cerita orang yang terlalu semangat aja. Logos itu cuma kartu, ya logos itu cuma kartu. Lihat aja logos itu kartu. Isinya apa sih logos? Isinya cuma kartu, ada tulisannya. Tuh ya, ada tulisan. Cuma tulisan kan di baliknya nggak ada gambar. Jadi betapa sederhananya logos gitu. Jadi jangan terlalu over ekspektasi dengan logos. Logos ini very sederhana, ya yang bahkan orang nggak usah ikut trainingnya bisa pakai gitu, sangat-sangat sederhana. Terlalu sederhana bahkan terlalu mudah gitu. Ya jadi ya jangan percaya apa yang saya omongkan sampai Anda buktikan sendiri. Ya. Saya salah. Anda harus buktikan bahwa saya salah. Ini cuma omong doang gitu ya. Anda harus buktikan saya salah, Anda harus betul-betul praktek ya. Untuk buktikan saya salah kan Anda harus praktek. Beneran nggak di logos? Ketika sudah dipraktekkan benar-benar ternyata tidak sesuai apa yang saya katakan kan Anda berhak berkata. Anda berhak berkata apa itu logos ya, jelek gitu ya. Boleh.
Iya. Gitu. Jadi buktikan aja, Oke. buktikan aja. Tapi tadi yang paling menarik itu Pak, ini juga memancing banyak komentar nih, dan sekaligus nih mungkin untuk teman malam ini, setuju tentang ini tadi, melepaskan belenggu perasaan tadi itu Pak. Terus kemudian juga ada yang bertanya, goal adanya di hati. Terus Kak, mengerjakan matematika itu persoalan atau permasalahan? Mengerjakan matematika, kalau mengerjakan matematika adalah ini menjebloskan diri ke lubang masalah sendiri gitu. Kenapa dikerjain? Gak usah dikerjain lah. Udah tahu matematika susah, kok dikerjain gitu. Jangan pernah ngerjain matematika. Karena matematika nggak salah apa-apa. Jadi kerjakan saja soal matematika. Matematika jangan dikerjain. Ya, dikerjakan saja. Kasihan nanti ya. Kasihan dikerjain kalau ya, matematika. ya, dikerjakan saja. Ya. Sejak zaman dahulu selalu matematika jadi bulan-bulanan. Nah, kenapa? Karena sudah terbawa omongan. Kayaknya sudah terbawa omongan gitu Pak. Matematika pasti pelajaran paling susah, membosankan, nyebelin gitu. Nyebelin adanya di pikiran atau di perasaan? Perasaan. Iya. Pindah ke sini. Jadi sebetulnya kalau matematika pindah ke sini, bukan matematika salah. Itu yang bisik-bisik tetangga tuh yang salah. Ya. Honestly, kalau bukan karena matematika, saya nggak bisa ada di level ini. Ya. Karena kalau bukan karena saya mati-matian matematika, saya nggak mungkin ada di sini. Ya, contoh Rani kan dosen ya, psikologi. Ya, orang masuk psikologi menghindari matematika gitu ya, Ran ya. Statistik ya. Ketemu angka juga. Lagi. Statistiknya yang angka juga yang paling berat di antara jurusan yang lainnya pula gitu. Tapi sama. Dan akhirnya alhasil karena dulunya saya benci matematika, sekarang saya jadi cinta statistik juga, Pak. Mungkin karena sudah dipindah ke sini kali ya. Statistik. Dan kalau kita bicara tentang dunia saat ini, tentang data analitik, kalau nggak suka matematika, kita nggak mungkin unggul dalam data analitik. Data analitik is so fun. Ya, Pak, saya nggak suka matematika, ya, tapi suka ketika ngelihat slip gaji. Itu angka. Ada gaji ditambah insentif, ada penambahan di sana. Itu matematika. Kok Anda bisa nggak suka sama matematika? Apalagi kalau lihat jam pulang kerja gitu, semua kan sudah matematika ya, Pak ya? Ya, jam ya. Matematika semua. Dekat-dekat tanggal gajian begitu semangat, itu matematika. Itu dia. Itu dia. Iya. Oke, Pak, ada pesan terakhir ya, kita nggak usah terlalu serius. Aduh, ngeri sekali pesan terakhir. Pesan terakhir. Oke, ini closing statement ya, closing statement. Closing statement. Saya mau bilang gini. Ya, saya mungkin nggak ngomong logos lah. Logos adalah tools yang sederhana, tadi saya sudah katakan. Tapi saya mau bilang gini. Indonesia ini negara yang kaya. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar. Sumber daya di Indonesia begitu berlimpah. Bahkan ada sebuah lagu berkata, tongkat kayu itu jadi tanaman. Saking kayanya Indonesia. Tapi kenapa kita merasakan seolah-olah bangsa kita belum mengeluarkan segenap potensinya? Iya, betul. Karena bukan kita nggak punya potensi, tapi kita belum tahu cara mengeluarkan potensi. Dan urusan mengeluarkan potensi itu bukan masalah siapa pemimpinnya, siapa orang yang melakukan lebih dulu, tetapi mengeluarkan potensi itu adalah tanggung jawab kita. Di sekeliling kita ada banyak orang yang butuh diberdayakan. Kalau kita lihat sekeliling, ada banyak orang-orang pedagang-pedagang kecil yang sebetulnya kalau kita bisa tolong, mereka lebih berdaya. Ada orang-orang yang mungkin punya potensi tapi putus sekolah. Tapi sebetulnya dia punya potensi yang kalau dibukakan potensi tersebut, dia justru bisa menolong banyak orang di sana. Ada banyak yang seperti ini.
tapi kenapa mereka nggak bisa bertumbuh dan berdaya? Satu, karena mereka nggak tahu caranya. Harus ada orang-orang yang bergerak memberitahu caranya kepada mereka. Lewat apa? Lewat kemampuan apa yang kita punya. Anda bisa coaching-coachinglah mereka. Anda bisa konseling-konselinglah mereka. Anda bisa bisnis, ajari mereka bisnis. Anda bisa lakukan banyak hal, share yang bisa dilakukan pada sesama kita di bangsa ini. Dan saya melihat itu, saya melihat apa yang bisa saya lakukan dan saya ciptakan Logos. Logos diciptakan bukan untuk tujuan komersial. Tools lain dijual jutaan, harganya juta. Tools lain dijualnya sudah mungkin sekitar 2 kalinya tools Logos. Tapi Logos dibuat dengan kualitas yang sangat baik, awet, dengan harga yang sangat terjangkau. Tujuannya buat apa? Tujuannya ada lebih banyak orang di sekitar kita bisa diberdayakan. Ada banyak orang yang menggunakan Logos untuk memberdayakan lingkungannya. Ada semakin banyak orang yang berdaya. Dan mimpi saya, mimpi Pak Rizal Herianto juga, Indonesia jadi lebih baik dari sekarang. Gitu, kan. Jadi kalau bukan kita yang peduli sama bangsa ini, siapa lagi? Siapa lagi? Gitu. Ini dari hati banget ngomongnya ya, Pak? Banget. Basah nggak kertasnya nih? Ini nyaris basah, jadi saya perlu tambah cairan nyaris dulu ya. Iya, oke. Itu hal-hal dasar yang apa ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari memang harus kita lebih peka untuk melihat itu semua ya Pak ya, bahwa sesuatu mudah-mudahan apapun yang kita harapkan, sesuatu yang dikatakan itu berasalnya dari sini dulu gitu ya, bukan cuma dari konsep sini gitu, bukan hanya karena pengen, karena teman aku begini, karena orang lain ngomongnya begini, karena standar orang begini dan lain sebagainya, karena banyak sekali orang yang masih terjebak pada konsep itu ya Pak ya. Oh langsing tuh begini, oh cantik tuh begini, oh bagus tuh yang seperti ini kayak gitu. Iya, iya. Kalau saya pasti bagus. Karena saya laki. Pak? Saya cowok. Oh, laki. Oh, saya bagus. Kirain pakai gantungan lemari merek bagus, Pak. Oh, itu juga. Ya, oke, Pak. Ya, pokoknya Indonesia harus di hati kita lah. Indonesia harus di hati kita. Lakukan apapun itu yang terbaik, tapi dari hati gitu ya. Karena full total energi hasilnya akan luar biasa ya, Pak ya. Yes. Oke. Thank you banget Pak Cia untuk malam ini sudah nemenin saya ngobrol santuy. Thank you. Kayaknya nggak terlalu santuy juga nih, jadi serius ya. Jadi serius sih. Saya dari tadi juga tekan kok Pak. Kurang santuy ya. Oke. Nggak apa-apa. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Senang ya Pak ya. Kapan-kapan ya kita olah lagi gitu ya, kita ngobrol lagi. Siap. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay tune sampai di momen yang terakhir ini. Mudah-mudahan membawa sesuatu ya buat kita semuanya ya. Apapun itu bentuknya, tapi mudah-mudahan Anda dapat sesuatu dari perbincangan kali ini dan kita tidak sia-sia gitu. Sudah ngobrol panjang dan lebar gitu. Oke Pak Cia, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih buat waktunya sudah menyempatkan ngobrol santai bersama saya malam ini. Dan ketemu lagi nanti di session berikutnya ya Pak ya. Sip, thank you. Sukses terus Pak. Oke. Sama-sama Ran. Oke, bye-bye. Ya, malam. you, Pak. Sama sehat-sehat ya. Yo, bye. Ya Pak, oke.